Nasib adalah takdir yang belum ditetapkan, Hmm. sehingga kita masih punya peluang untuk melakukan sesuatu. Kemudian takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan. Nah, tapi kalau mau siapa yang menentukan nasib dan takdir itu? Kalau bicara tentang itu, kita harus masuk jauh ke belakang, jauh ke titik awal sekali. Dan berbicara tentang siapa di titik awal itu bukan si ya. Si itu kan belakangan setelah kita menginsankan dia atau mendiakan itu. Nah, kita pakai apa dulu? Saya akhirnya ketemu apa itu, yaitu kecerdasan semesta. Nah, dengan memahami kecerdasan semesta yang kemudian dari apa menjadi si apa, kemudian yang kemudian menjadi si apa dituhankan dan sebagainya, dengan mudah kita akan mengerti bahwa semua rangkaian ini adalah bagian dari kerja kecerdasan itu sendiri. Kebayang nggak, Mas? Bagaimana setitik sel sperma dan sel telur? Nggak kebayang bagi kita kalau kita nggak mengerti. Bagaimana setitik sel sperma dan sel telur ketika menyatu, dia akan menciptakan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk apa? Membuat sebuah bangunan berbentuk tubuh manusia, di mana di sini akan dibentuk otak. Dari otak kemudian menciptakan instalasi sistem saraf simpatis, parasimpatis. Kemudian akan ada kinerja di antara organ-organ yang satu sama lain saling berkoordinasi. Bahkan mohon maaf Pak, metafora bangunan aja itu masih kurang canggih Pak. Oh iya, masih kurang. Canggih. Kalau kita melihat kecanggihan komputer kan itu juga luar biasa, Pak. kurang masih. Kita bicara tentang dulu kan kita apa-apa pakai sambungan telepon. Sekarang kan kita cerita tentang bagaimana listrik bisa dipindahkan tanpa jaringan kabel. Betul. Berdasarkan apa yang ditemukan oleh Tesla. Tesla. Tetapi tubuh kita sendiri bisa menghasilkan sebuah transformasi semacam itu. Jadi ada sistem nyeri yang tidak atau sistem instruksi yang tidak hanya melalui sistem saraf. Contoh, ketika ada luka, sistem saraf memang menceritakan tentang rasa sakit, tapi yang menggerakkan sel-sel yang menutup luka itu adalah sebuah sistem kimiawi. Kecerdasan. Ya, kecerdasan. Nah, bagaimana kecerdasan itu? Kalau kita nggak kenal kecerdasan, kita akan bingung bagaimana atom-atom, ada 5 jenis atom. Atom karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan nitrogen. Itu cuma atom. Tapi membentuk sedemikian rupa molekul-molekul yang kemudian kita sebut DNA. Yang kemudian sebagian menjadi DNA sel sperma, sebagian menjadi DNA sel telur yang merekam semua pengalaman-pengalaman hidup induknya. Dari ribuan kelahiran sebelum-sebelumnya. Lalu dari sel sperma dan sel telur itu bisa menciptakan takdir awalnya, yaitu apa? Saya akan menjadi tubuh manusia. Kalau dia adalah sel telur, sel sperma monyet, dia nggak akan jadi tubuh manusia. Takdirnya berbeda. Takdirnya berbeda, nasibnya berbeda gitu. Nah, lalu dia memperjuangkan, sudah ditakdirkan bahwa sel sperma dan sel telur ketika menyatu, anggaplah sel sperma dan sel telur manusia, kalau menyatu akan menjadi bayi manusia. Itu takdirnya. Tapi nasib mereka perjuangkan sendiri. Makanya sejak kecil, sejak di awal kita diciptakan, kita sudah memperjuangkan nasib kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi sel sperma terkuat. Kalau kita sel sperma yang lemah, kita nggak akan berhasil membuahi sel telur. Maka disiapkanlah 400-an juta sel sperma yang berjuang menentukan nasibnya sendiri. Begitu dia berhasil memenangkan, nah dia akan ditakdirkan menjadi tubuh manusia. Jadi apa yang melekat dengan kita ini, kenapa nggak jadi monyet, tapi jadi manusianya yang ini, yang itu dan yang lain, ini adalah takdir ya Pak? Takdir, sudah ditetapkan menjadi tubuh manusia. Nah sekarang, siapa yang berhak atas tubuh manusia ini juga sudah ditakdirkan. Karena tergantung bagaimana kita memperjuangkan diri kita. Contoh misalnya begini, ini ada balapan di misalnya di Grand Prix misalnya, ada balapan untuk bisa masuk ke dalam 10 besar, bersaing melawan siapa misalnya, itu kan butuh perjuangan panjang, kualifikasi dulu, diskualifikasi dan sebagainya. Nah sama dengan sel sperma dan telur, sel sperma berjuang keras mendapatkan sel telur untuk bisa tumbuh. Sang ruh itu juga berjuang keras untuk boleh hadir dalam tubuh yang ini.
Kalau enggak, saya akan hadir dalam tubuh yang itu. Roh pun seperti itu. Sama dengan seperti cerita tadi, dia boleh memegang motor ini untuk balapan kalau dia melewati kualifikasi. Kalau enggak boleh. Nah, inilah ajaran karma yang membuat orang itu diajarkan dalam hidupnya terus meningkatkan kualitas dirinya sehingga dia layak ditempatkan pada tubuh yang kualitasnya seperti ini. Nah, tugas kita lah menentukan nasib kita di masa depan itu yang akan ditetapkan sebagai takdir. Jadi saat sperma berenang itu bukan takdir lagi, tapi dia harus menentukan nasibnya. Takdirnya kalau dia berhasil, takdirnya jadi manusia, nggak jadi monyet, nggak jadi hewan lain gitu. Tapi dia harus memperjuangkan nasibnya itu gitu. Karena tidak ditetapkan siapa yang akan memenangkan itu, nggak ditetapkan. Tapi siapapun yang memenangkan setlur ditakdirkan menjadi bayi manusia, ditakdirkan menjadi bayi monyet, bayi anjing dan sebagainya. Tapi yang memenangkan itu butuh perjuangan, itulah nasibnya. Artinya mengubah nasib, Pak. Itu mulainya dari mana? Dari perjuangan kita. Kalau kita tidak punya target itu kan mereka bikin target itu. Betul. Kalau dia nggak punya target, apalagi salah sasaran, disiapkanlah di dalam rahim itu dua sisi saluran. Kalau salah target, sel telurnya ada di kanan, dia ke kiri mati, terbuang. Tapi kalau dia memang sudah tepat targetnya, mengikuti kimiawinya, panggilan chemistry, di situ ada chemistry. Dia berhasil, tapi itu pun nggak. Dia butuh perjuangan melewati apa? Perjuangan melewati jaring-jaring di leher rahim ibu. Kalau dia gagal melewati jaring-jaring itu, terjebak di situ. Jadi dia sudah diseleksi dari awal oleh bakteri, oleh jaring-jaring. Begitu lolos, dia harus diseleksi oleh kekuatannya sendiri. Nah, begitu kita lahir dalam hidup ini, kita juga diseleksi nih. Siapa yang tahan oleh bakteri-bakteri yang ada di alam ini. Ada bayi yang gagal, mati muda. Setelah itu lewat, diseleksi lagi nih oleh tantangan-tantangan lainnya. Artinya, sebelum takdir itu, kita harus menemukan tujuan ya? Tujuan dulu. Dan tanpa tujuan, ya kita nggak bisa memenuhi takdirnya itu tadi. Iya. Jadi takdir itulah yang akan menggerakkan kita kemana maunya gitu. Oke. Pak, banyak orang ingin mengubah nasibnya, tapi apakah yang sebenarnya harus diubah dulu? Tindakan? Pikiran? Kita tahu kita tahu bagaimana destiny itu. Takdir nasib itu dimulai dari apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan. Apa yang kita ucapkan akan menjadi tindakan. Apa yang selalu kita lakukan sebagai tindakan akan jadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter kita. Karakter kita akan membentuk nasib kita. Jadi semua dimulai dari pikiran kita. Dan pikiran kita, dia merespon hal-hal yang dia inginkan itu berdasarkan pengetahuannya. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, perbaiki pengetahuannya. Kalau kita punya otak, punya pikiran tapi pengetahuannya kurang, cara berpikirnya terhadap sesuatu lain. Misalnya begitu musim kemarau, dia yang biasanya jualan jas hujan stres. Oh iya. Wah, nggak laku. Selama sebulan, selama semusim saya nggak bisa dapat makan 4-5 bulan. Gitu. Tapi kalau dia bisa menyikapi, oh ini masuk musim kemarau, kalau gitu saya ganti. Ini saya simpan, saya jualan es atau minuman dingin. Maka dia akan tetap bertahan. Tapi bagi orang yang mengabaikan hal itu, dia menyerah. Aduh, kayaknya harus nunggu deh musim berikutnya. Nah, kalau petani kan cerdas. Musim hujan nanam ini, musim kemarau nanam ini. Betul. Nah, jadi itu mereka menggunakan kemampuan otaknya. Petani di Jepang lebih cerdas lagi. Nah, lebih cerdas lagi. Supaya nggak kena hujan angin dan sebagainya, bikin greenhouse. Jika identitas ini membentuk belief, Pak, dan belief membentuk hidup, apakah selama ini manusia sebenarnya hidup sesuai identitas yang dipilih atau identitas yang diwariskan seperti yang tadi dikatakan kita lewat DNA leluhur kita itu, Pak? Kecerdasan itu kan tidak beridentitas. Kecerdasan sama di mana-mana. Begitu dia masuk ke dalam tubuh manusia, satu dia sudah beridentitas manusia. Kemudian diberi nama, kemudian ditambah-tambahin. Ya anggaplah misalnya kita punya motor baru. Motor baru kita itu kemudian sudah diberi identitas. NMAX misalnya.
Lalu kita memodif lagi, Dibedakan dengan tambahan lain. supaya beda lagi dengan Iya. yang lain. Nah, Iya. kita ini kan banyak dimodif oleh orang Iya. tua kita, Iya. oleh lingkungan kita. Iya. Semakin banyaklah bungkus-bungkus identitas kita. Ya kadang-kadang itu membuat kita terbentuk. Kamu anak dokter harusnya jadi dokter. Kamu kan anaknya orang tuanya pebisnis, Iya, jangan sampai iya. warisan orang tuamu nggak ada yang ngurus bisnis, udah kamu Iya, kuliah betul. bisnis saja. Betul. Akhirnya dia ngikut. Iya. Ikut apa kata lingkungan, apa kata orang tuanya. Padahal kita kan pernah dengar cerita bagaimana telur burung elang ditetaskan Oh, iya. oleh ayam. Begitu lahir dia jadi seperti Ayam. sekumpulan ayam. Nggak bisa terbang. Bener. Nah, jadi begitu. Mana yang lebih menentukan hidup, Pak? Seseorang, mana yang lebih menentukan hidup seseorang, Pak? Kenyataan yang terjadi atau cerita yang ia percayai tentang kenyataan itu? We are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Oke. Ditambah lagi kita yakin pada apa yang kita pikirkan, itu membentuk semua pola-pola kita gitu. Ya, ini ada seonggok lumpur. Yang satunya melihat, ini seonggok lumpur bisa jadi patung nih. Nah, karena dia melihat lumpur sebagai bahan baku patung. Oke. Yang satunya mengatakan, wah ini seonggok lumpur nih bisa dipakai buat bikin apa? Bikin tungku nih. Karena dia mungkin tukang masak yang mau bikin kompor dari tanah liat misalnya. Nah, jadi macam-macam. Apa yang kita pikirkan itu kan, pikiran kita itu adalah tools bagi sang co-kreator. Ruh kita itu, jiwa kita itu kan percikan kecerdasan yang merupakan co-kreator. Kemudian dia menggunakan toolsnya untuk menciptakan blueprint. Saya mau bikin apa nih gitu. Nah, jadi kalau pikiran kita arahkan kemana, maka benda itu akan ke arah situ. Artinya lumpurnya itu menjadi tidak terlalu signifikan dan terlihat, tapi tergantung dia ada tangan siapa itu tadi ya. Persis, ya. Sama dengan misalnya apa? Kalau kita menanam, kita kasih nih kotoran sapi. Ya. Kotoran sapi di tangan tukang penjudi ayam zaman dulu ya. Iya. Kotoran sapi akan menjadi alat balur. Untuk ramuan ayam. untuk ayamnya, Ya. dibalur untuk ayamnya. Kotoran sapi di tangan petani mangga. Iya, untuk kompos. Kotoran sapi akan diubah menjadi buah mangga. Bagi gardener, Ya. dia akan mengubah kotoran sapi menjadi bunga mawar. Ya. Jadi apa identitas dirinya akan membentuk menjadi apa kotoran sapi yang sama itu, kira-kira seperti itu gitu. Nah, sekarang tergantung kita mau menempatkan diri kita sebagai identitas yang mana. Betul, Pak. Terkadang kita nggak sadar tentang itu. Nah, tapi Pak, saat kita sedang ingin merubah atau mencari identitas itu tadi, Pak, mengapa dua orang yang mengalami hal yang sama, tapi akhirnya dua orang ini itu menempuh perjalanan dan akhirnya terbentuk secara berbeda, padahal ini diberikan sesuatu yang sama, terjadi hal yang sama. Karena kembali kepada pabrik apa sih itu gitu. Pabrik. Nah, pabrik itu kan sebuah kecerdasan yang membentuk sebuah alat. Oke. Ya, jadi benda yang sama masuk, kalau pabriknya beda hasilnya beda. Oke. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Ya, jadi kalau misalnya bahan bakunya misalnya serpihan-serpihan kayu, masuk ke sini dia jadi triplek. Masuk pabrik ini jadi kertas. Masuk pabrik itu mungkin jadi bahan bakar. Jadi setiap manusia itu adalah tanda petik pabrik. Kejadian yang sama, kejadian yang sama akan berubah. Ini ada 3 orang berkumpul. 1 orang mengeluh. Keluhannya bisa menjadi nafkah bagi dokter. Yang satu mengeluh, keluhannya bisa menjadi apa bagi konsultan. Jadi keluhan yang sama itu bisa berubah-ubah hasilnya. Mendatangkan juga nafkah untuk orang lain. Jadi yang satu lagi bisa keluhannya menimbulkan marah-marah. Karena dia bosan mungkin dengar keluhan-keluhan seperti itu. Nah, jadi hal yang sama itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Betul ya. Itu kadang jadi pertanyaan, misalkan dalam satu kelas pelajaran yang diberikan sama, kenapa kok ada yang pintar, ada yang menerima dengan lebih mudah, nilainya lebih bagus, dan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau tidak, ya kan, di kelas seperti itu. Tapi untuk kelas yang nanti ada ya, saya bilang kelas karena Haji Roso tanggal 4 Juli nanti di Surabaya,
ini saya kira akan memberikan dampak yang mungkin akan sama ke semuanya. Karena kalau dilihat dari pembicaranya itu semuanya ini memenuhi semua yang ada gitu. Ada Pak Wayan ya nanti ya. Ada Abu Marlo, lalu ada Mbak Amanda dan ada Mas siapa? Pak Ahmad Kozim. Ya, Ahmad Kozim ya. Dan ini spesial sekali karena tanggal 4 Juli di Surabaya ini akan menjadi satu yang terdekat, dan kalau saya kira dari Indonesia Timur yang paling dekat selama ini ya ke Surabaya ya Mas Hendra ya. Dan harapannya memang datang ke sana. Oh iya. Ini nggak jadiin misteri gas ya, nggak jadi. Kayak Mas Arief ya, suka jadi misteri gas. Tapi ini tetap kita akan tunggu, dan mari kita lanjutkan. Ini tadi sekilas info aja, jadi ingat itu tadi. Nah Pak, apakah kemiskinan itu Pak lebih sering disebabkan oleh keadaan ekonomi yang yang memang terjadi oleh orang itu, atau ini dibawa oleh identitas bawah sadar yang nggak pernah kita sadari itu mempengaruhi kehidupan kita setiap hari? Balik lagi ke cerita di awal Mas ya. Tentang Tuhan sebagai kecerdasan. Tuhan itu kecerdasan, lalu menunjukkan kemampuan jadi energi, energi memadat jadi materi. Nah, jadi hidup kita ini adalah kesatuan antara tubuh materi, ada energi di dalamnya, dan ada kecerdasan. Nah, bahwa hidup kita miskin apa kaya, itu tergantung bagaimana kita mengolah materi yang kita punya, bagaimana kita mengelola energi yang kita miliki, dan bagaimana kita mengelola kecerdasan kita. Banyak orang lahir sebagai anak orang kaya, tapi nggak bisa mengelola materi yang diwariskan buat dia. Habis buat judi, habis buat ini itu, habis. Ada orang dilahirkan kaya raya, tapi energinya tidak dipakai untuk mengelola dengan baik semua potensi yang dia punya. Habis juga. Atau dia energinya besar, materinya besar, tapi kecerdasannya terganggu. Dia nggak punya kemampuan mengelola modalitas yang dia miliki. Tapi kapan seseorang lahir miskin, tapi dia punya kecerdasan, dia gerakkan energinya untuk belajar, untuk mencari pengalaman kerja. Begitu punya uang, dia gunakan materinya itu untuk investasi ulang dan sebagainya. Dia dari miskin bisa jadi kaya. Jadi yang kita butuhkan adalah kemampuan kita menggunakan kecerdasan. Bukan saja kecerdasan sadar kita, tapi ada kecerdasan bawah sadar di tubuh kita. Ada kecerdasan atas sadar di ruh kita, hati nurani kita, yang membuat kita bisa menentukan secara intuitif mana yang akan kita pilih dalam hidup ini. Itu menjelaskan Pak. Iya. Dan banyak orang itu mengganti afirmasi, visualisasi, dan mindset, tetapi hidupnya itu nggak pernah berubah. Nah, yang sebenarnya belum disentuh itu apa Pak? Kalau semua itu tadi sudah rasanya sudah dilakukan. Ya, mungkin sebenarnya 3 tuh. Ketika dia afirmasi, dia menggunakan kecerdasan. Kecerdasan sadarnya untuk membuat sebuah afirmasi. Oh ya, afirmasi pasti sadar ya. Secara sadar, apa yang dia inginkan, dia wujudkan menjadi kata-kata, menjadi energi suara. Tapi mungkin pendorong energi suara itu kurang, yaitu apa? Rasa yakin. Dia hanya sekedar sama dengan orang berdoa ala kadarnya, sekedar mengucapkan mantra, komat kamit aja, tetapi tidak didorong oleh energi ditambah keyakinan, ditambah kemudian materialisasi daripada energi itu nggak jalan. Dalam bentuk dia mengerjakan itu, memadatkannya, memadatkan energinya. Contoh nih, saya punya energi yang membuat saya hidup selama sebulan gitu misalnya. Tapi energi itu saya pakai bekerja cuma 1 kali seminggu. Gajinya kemudian memadat jadi materi cuma untuk 4 kali kerja. Tapi kalau saya padatkan tiap hari kerja mungkin 2 kali di banyak tempat misalnya, nanti sebulan dia memadat menjadi materi yang lebih banyak lagi. Jadi konsepnya sama, kecerdasan, energi, materi gitu. Betul. Jadi yang hilang tadi sebenarnya kecerdasan atas sadar itu tadi. Kita yang tahu, jangan-jangan kecerdasan kita bagus, udah pinter nih, tamatannya sarjana 1, S2, S3, tapi dia nggak menggerakkan energinya untuk bekerja. Apalagi dia tidak memadatkan itu dalam bentuk action. Nggak ada gunanya. Karena tadi seperti Bapak sampaikan, manusia pun ini adalah sengumpulan energi yang dipadatkan. Dipadatkan. Menjadi materi itu tadi. Oke.
Nah Pak, apakah mungkin seseorang berusaha mengubah hidupnya selama bertahun-tahun, padahal yang bekerja hanyalah identitas lamanya dengan kostum yang baru? Ya, banyak yang seperti itu. Makanya sampai muncul kata-kata seperti ini. Banyak orang ingin berubah, hidupnya berubah, tapi tidak mau mengubah karakternya, tidak mau mengubah cara kerjanya, tidak mau mengubah semangatnya gitu. Tapi dia ingin hidupnya berubah. Dia melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi ingin ada perubahan, nggak bisa. Mungkin mirip dengan kalau kita lihat kalau wanita nih Pak, terutama yang masih muda ya. Mereka kalau baru putus cinta itu langsung potong rambut, merubah identitasnya. Seakan-akan ingin melepaskan masa lalunya itu sejauh-jauhnya seperti itu. Itu artinya berlaku juga dengan teori ini tadi ya? Benar. Kalau misalnya dia rambut panjang, anggaplah cerita tadi, rambut panjang, maka dia akan ketemu laki-laki yang suka rambut panjang. Begitu dia ubah identitasnya, nanti dia akan ketemu dengan laki-laki yang mungkin suka yang rambut pendek. Iya. Dan itu akan memperkecil kemungkinan terjadi hal-hal yang sama. Kita mengubah tempat kita bergaul akan menemukan pasangan yang berbeda. Nah ini buat sahabat Ngaji Roso yang juga menonton secara live. Ini kalau yang merasa seperti itu, mungkin ini saatnya kalian merubah identitas kalian, karena kalau selama ini sudah visualisasi ya, sudah mencoba untuk memfokuskan tapi nggak berubah ya, mungkin karena kadang ada orang bilang bahwa kalau kita berdoa nanti itu nggak akan kesampaian Pak. Kalau mau ya sekarang ini dengan merubah identitas itu tadi. Ya, nah Pak, kalau identitas itu membentuk nasib, siapa yang pertama kali menciptakan identitas kita ini Pak, sebagai manusia ini? Orang tua kita seperti tadi Bapak sampaikan, lingkungan, atau jangan-jangan ada trauma-trauma yang terkumpul, atau mungkin kita sendiri Pak? Ya, satu hal dalam konsep reinkarnasi ya. Jarang sekali saya ketemu roh yang benar-benar mengawali hidupnya. Biasanya dia adalah roh yang sudah pernah hidup sebelum-sebelumnya. Tapi ada Pak, maaf. Ada yang mengawali hidupnya, juga ada. Yang dia baru keluar pabrik itu ceritanya, bukan merupakan hasil dari karma yang sebelumnya. Ya, tapi biasanya kalau seperti itu kan, itu sama dengan orang yang belum pernah naik mobil-mobil lain, tiba-tiba mobil bagus kan jarang sekali. Bagaimana dia akan menggunakan sebuah tubuh yang luar biasa rumitnya, kalau dia nggak pernah melewati tubuh-tubuh makhluk-makhluk lain sebelumnya. Makanya biasanya yang baru-baru itu biasanya masuk ke yang tubuh yang kelas bawah lah. Kalau kita ini masuknya mobil mewah ya Pak ya? Termasuk mewah, karena otak kita kan luar biasa. Makanya sering dikatakan dalam kitab suci, bersyukurlah kamu bisa lahir dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena ini mobil mewah, kendaraan luar biasa. Kalau yang lainnya mereka digerakkan oleh kebutuhan makan, minum, reproduksi. Kalau kita digerakkan oleh sesuatu yang lain. Kita bertujuan mencapai sebuah kesadaran yang lain. Hewan-hewan lahir tujuannya apa? Mempertahankan hidup, mempertahankan generasi. Cuman itu aja. Sehingga muncul fight or flight aja. Kalau kita kan ada kesadaran yang ingin kita capai, ada hal-hal lain yang kita capai. Nah, kalau kita bukan roh yang memang memiliki sebuah identitas berdasarkan kualitas pencapaian kita dulu, kita nggak akan ada di sini. Jadi ada identitas ruh yang kita dapatkan, kita bawa dari situ. Ini agak panjang sih cerita kalau bicara tentang lapisan-lapisan maya itu. Kemudian ada identitas pikiran kita yang sudah dibentuk oleh DNA. Contoh misalnya, ada anak lahir dalam keluarga orang-orang pinter, ada kecenderungan dia akan pinter. Ada kecenderungan. Anak-anak yang lahir dalam dari genetik yang kurang baik, cenderung tidak baik, gitu kan. Nah, jadi ada identitas itu juga. Ditambah lagi begitu lahir kita dibentuk oleh identitas luaran kita. Lahir sebagai anak orang kaya apa anak orang miskin. Lahir sebagai anak keluarga cerdas apa keluarga yang bodoh. Kemudian dibentuk lagi identitas-identitas lainnya. Dan begitu kita ingin kembali kepada jati diri kita, kepada visi dan misi kita, bayangkan berapa lapis-lapis identitas yang harus kita lepasin lagi untuk kembali menjadi identitas sejati kita yang bukan dibentuk oleh lingkungan dan sebagainya. Berat. Kebayang beratnya itu. Apalagi kalau kita tidak melepaskan itu. Maka nasib kita ditentukan oleh ramalan orang lain. Betul. Nah Pak, mengapa ada orang yang diam-diam itu
takut sukses, takut kaya, bahkan takut bahagia. Meskipun secara sadar menginginkannya. Jadi seperti ada self-sabotage gitu. Berusaha untuk menghalangi, tapi nggak sadar dia itu. Ada banyak luka-luka di masa kecil. Ya. Ketika dia melihat ada orang kaya kok malah nyakitin orang. Gitu. Oh. Terus dia mungkin masa kecilnya berpikir, aku tidak mau jadi orang kaya, nanti aku seperti dia. Tapi ada juga orang yang seperti Bapak. Tadinya pengen jadi arsitek, teknik sipil, tapi melihat seorang dokter, ya kita nggak bilang dokter saat itu meminta bayaran itu salah, tapi Bapak ingin menjadi versi yang lebih baik daripada yang apa yang Bapak lihat saat itu gitu. Nah, apa yang membuat orang ini memiliki respon yang berbeda? Nah, beberapa orang itu kan mengizinkan dirinya benar-benar dikuasai oleh identitas yang diciptakan orang lain. Kalau saya waktu itu mengizinkan diri saya untuk tetap menjadi diri sendiri dari kecil. Sehingga apapun kata orang lain, saya kalau bagus saya ambil, kalau enggak saya ingin dari awal menjadi diri sendiri. Ya dari kecil memang saya begitu. Nah, jadi kalau memang kita ingin menjadi seperti diri kita sendiri, harus berani melepaskan semua itu, identitas itu. Makanya kalau kita ikut-ikutan sama orang lain, itu yang membuat orang itu tidak mudah menemukan ininya, apalagi trauma. Misalnya apa? Masa kecil melihat orang kaya dirampok. Beberapa dia dapat berita banyak orang kaya dirampok, dia bisa takut kaya. Jangan-jangan aku nanti dirampok. Takutnya padahal takut rampok yang bukan takut kaya. Bukan takut kaya, takut rampok. Jadi akhirnya dia memilih untuk tidak seperti ini. Ada saya ketemu banyak anak kecil yang mungkin orang tuanya konflik. Contohnya anak cowok, orang tua konflik, bapaknya adalah ayah yang didominasi oleh ibunya yang keras, cerewet dan sebagainya. Lalu dia berpikir, aku tidak mau menikah, takut nanti punya istri seperti istri bapakku. Itu bisa membentuk luka-luka seperti itu, membentuk ketakutan akan masa depan.